Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan satu petunjuk tugas. Tugas kali ini kita akan kerjakan di salah satu file Excel. Filenya saya tunjukkan demikian. Ini file yang akan kita kerjakan bersama. Ya, oke. Nah, instruksi dari tugas ini ada 7 hal yang harus kita kerjakan. Satu, kita hitung rata-rata berat, tinggi badan, IPK, dan modus untuk khusus tahun lahir. Dua, nanti kita hitung varians dan standar deviasinya. Tiga, kita akan membuat histogram. Keempat, kita akan membuat kurva normal. Kemudian kita akan mengedit atau mempelajari kurva normal yang dihasilkan. Kita akan menghitung probabilitas. Dan yang terakhir kita akan menghitung nilai harapannya atau expected value dari tinggi, berat, IPK, dan tahun kelahiran. Baik, kita akan mulai. Ini adalah file yang telah saya bagikan. Nah, beberapa kolom baris yang bertanda kuning inilah yang kita akan kerjakan. Yang pertama, kita akan mengisi jumlah total. Saya kira ini semua kita bisa tahu bagaimana cara mengisinya. Ya, ini cukup kita tempatkan kursor kita pada kotak tertentu, kita sum, ya, nanti akan muncul keseluruhan di blok, ya, jumlah data kita nomor 1 sampai 100. Selanjutnya kita enter, kita akan dapatkan total atau jumlah keseluruhan. Ini cukup kita copy ke sebelah kanan. Nah, kita dapatkan juga jumlah keseluruhan untuk data tinggi badan, berat badan maupun IPK. Sedangkan untuk tahun kelahiran rasa-rasanya kurang logis ya untuk kita jumlahkan. Sehingga ini nantinya kita hanya akan menghitung modusnya. Modus yang kita dapatkan atau kita peroleh. Nah, selanjutnya kita akan menghitung mean atau rata-rata atau average. Nah, tentu caranya kita ya secara sederhana kita akan membagi jumlah total keseluruhan ini dibagi dengan jumlah data sampel. Jumlah data sampel kita adalah 100. Kita dapat angka seperti ini. Atau cara yang kedua kita juga bisa menuliskan average. Average. Ini selanjutnya kita sorot data ini ke atas. Keseluruhan kita enter maka kita dapat angkanya. Ini kita copy, kita dapat rata-rata untuk semua data kita ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung modus, ini kita ketik sama dengan mode atau mode. Ya, modus ini kita blok keseluruhan ke atas. Blok keseluruhan data kita. Enter, dapat jumlah modusnya. Untuk tahun kelahiran minimum, ya cukup kita ketik sama dengan min. Ya, selanjutnya kita enter. Sorry, kita blok data kita ke atas. Blok, enter, kita akan dapatkan 1970 itu angka terbawah. Dan tertinggi kita ketik max saja. Selanjutnya kita blok data kita sampai ke atas. Enter, kita dapat tahun 2005. Nah, ini untuk memudahkan saya hapus dulu.
maksudnya seperti ini ya. Ini kita ketahui yang tahun paling min itu adalah 1970. Ya, 1971 ini kita bisa urut ke bawah. Urut ya, sebentar. Sampai 2005. Nah, seperti itu. Nah, untuk memperoleh data-data atau angka di dalam uh, kotak-kotak kuning ini, di sini yang kita maksudkan adalah kita ingin mengetahui yang tahun 1970 itu ada berapa orang sih sebenarnya. 1971 ada berapa orang sih? Ya, seperti itu karena data di sini kan sangat acak ya. Caranya, jadi kita ketik count if. Count if. Ya. Selanjutnya kita pilih ini. Kriterianya untuk ini. Range-nya. Koma, kalau di apa namanya, di masing-masing Excel itu beda ya, beda-beda. Ada yang perintahnya harus koma, ada juga yang perintahnya titik koma. Ya. Nah, selanjutnya kita blok ini tutup kurung. Nah, ini sepertinya terbalik ya. Saya ulang, perintahnya saya ulang. Nah, saya ulang dulu. Sama dengan count if. Ini range-nya. Dari sini sampai ke atas, koma. Selanjutnya ini 1970 kita dapatkan angka ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita tarik turun ke bawah sampai data di 2005. Kita dapatkan distribusinya seperti ini. Tapi jumlahnya masih keliru ya. Ini 84, harusnya jumlahnya itu 100 sama seperti jumlah data sampel kita. Nah, untuk memperbaiki ini kita kunci. E3 ini kita kunci pakai dolar. Ketik simbol dolar di depan angka 3 E dolar 3 ini dan E dolar 102. Ya, kunci enter. Selanjutnya kita tarik turun ke bawah kembali. Nah, kita akan dapat jumlah yang sudah benar. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengisi ini, varians. Varians untuk tinggi badan. Ini varians, setiap data kita nanti akan diakumulasi menjadi varians total. Selanjutnya kita dapat standar deviasi. Baik, kita hitung untuk varians. Untuk varians tinggi badan. Caranya, ketik sama dengan tinggi badan ini. Saya kasih kurung dulu ya. Tinggi badan dikurang tinggi badan rata-rata, average kita. Yang ini ya. Selanjutnya, pangkat 2. Enter. Kita dapatkan angkanya seperti ini. Ya. Nah, B104 ini saya kunci. Agar tidak goyang. Artinya, ini menjadi ketentuan untuk semua data yang kita akan hitung ke bawah. Ini cukup saya tarik ke bawah. Kita akan dapatkan jumlah seperti ini. Oke. Data ini saya copy, pindahkan ke sebelah sini. Kita akan dapatkan hasil yang sama ya. Saya copy, pindahkan ke sini. Sekarang
variansnya itu kita jumlahkan keseluruhan yang ada di atas ini. Kita sum lagi, ada jumlah yang di atas. Sudah seperti ini, kita bagi 99. Kenapa 99? Karena pembaginya itu adalah N kurang 1. N kita itu adalah 100 di sini, kurang 1 sama dengan 99. Kita dapatkan angka seperti ini. Ini saya copy kembali ke sebelah, dapat angka seperti ini ya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi itu sendiri. Atau di dalam simbol square root ya, kalau bahasa Inggrisnya itu square root, disingkat dengan SQRT. Ini SQRT untuk ini. Kita enter, dapat angka seperti ini. Ya, ini varians. Kita sudah dapat angka-angka ini ya. Saya kasih tanda merah biar lebih mudah ditandai. Sekarang saya tunjukkan cara lain untuk menghitung ini. Caranya kita bisa ketik sama dengan var s. Var s ini semua saya blok ke atas untuk tinggi badan. Saya blok, enter. Saya dapat angka ini ya, sama. Tarik ke sebelah kanan, sama ya, dapatnya. Standar deviasi demikian juga. Dengan lebih ringkas, saya bisa tuliskan sama dengan STDFS ini, standar deviasi S ini. Selanjutnya saya blok lagi data yang ada di atas. Keseluruhan. Saya enter, dapat standar deviasi. Nah, angkanya kurang lebih sama seperti yang ada di atas. Jadi ini cara hitung manualnya, ini adalah cara paling praktis, menggunakan perintah yang ada di Excel. Demikian, ini kita save, untuk kita lanjut pada tugas kita berikutnya. Sekarang kita masuk pada normal distribution. Untuk memudahkan, ini saya copy dulu. Student ID ini saya copy, pindahkan ke sini ya. Ini nomor urut ini, pindahkan ke sini. Saya pindahkan. Untuk tinggi badan saya copy dulu. Pindahkan ke sini. Berat badan juga demikian ya. Saya copy, pindahkan ke sini. IPK demikian. Kita copy, pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung distribusi normalnya. Tetapi sebelum itu, saya ingin kita lakukan satu penyesuaian data. Caranya, kita bold keseluruhan. Ya. Kita bold keseluruhan yang ada ini. Lengkap dengan judulnya, student ID dan tinggi badan. Kemudian kita masuk ke menu data. Menu data, klik data, pilih sort. Data ini pilih sort. Nah, akan ada perintah seperti ini. Pilih tinggi badan, dia akan menyajikan data dari yang terkecil kepada data yang terbesar. Nah, seperti ini. Jadi, ini tertera di sini ya. Di sini nomor urut 75, nah, tinggi badannya yang paling kecil, paling rendah, 143, sekian. Dan nomor urut 32, itu tinggi badan yang tertinggi atau terbesar.
188,sekian. Demikian juga yang ada ini ya, kita buat sort datanya, kita data, sort, ya, akan muncul perintah seperti ini, berat, smallest to largest, oke kan? Ya. Dan juga untuk IPK, sorot datanya, data, sort, sini ada pilihan IPK, oke. Akan diurut mulai dari data terkecil sampai data yang terbesar. Langkah selanjutnya, kita nanti akan membuat distribusi normalnya. Seperti biasa ya, ini saya kira sudah kita bisa lakukan hitungannya. Caranya sama dengan average. Ketik average, nah, kita sorot data kita ini keseluruhan sampai ke atas ya, enter, kita dapat rata-ratanya. Oke, seperti itu. Ini kita hitung sama dengan var s. Selanjutnya ini kita sorot lagi. Ke atas. Enter, kita dapat variasinya. Copy ke sebelah kanan. Standar deviasi ini sama dengan STD S. Yang pilih yang S ya, untuk sampel. Selanjutnya kita sorot lagi. Sorot data sampai ke atas. Lengkap, enter. Dapat standar deviasinya. Ya, seperti itu. Nah, karena ini sudah lengkap, maka kita sudah bisa mengisi distribusi normalnya. Ini kategori PDF ya. PDF itu maksudnya probability density function. Seperti itu. Jadi kita kasih kategori distribusi normalnya. Ya. Nah, rumusnya itu sama dengan norm dis ini ya. Distribusi normal, X-nya itu ini, terus kasih koma. Di Excel Anda boleh juga koma, boleh titik koma ya, tergantung apa namanya jenis Excel Anda. Sudah, koma lagi. Kalau di Excel saya ini komanya, perintahnya koma bukan titik koma. Oke, standar deviasi, min sudah, sekarang standar deviasi. Standar deviasi. Koma lagi. Nah, untuk kumulatifnya, ada dua pilihannya. Nah, kita naik dulu ke atas. Untuk kumulatifnya ada dua pilihan. Yang ini, kumulatifnya bisa memilih true, bisa memilih false. Tapi untuk kali ini kita akan menghitung tinggi kurva. Probability mesh function. Jadi tinggi kurva yang kita akan hitung. Sehingga pilihan kita adalah false. Sedangkan kalau kita mau menghitung luas area yang diarsir, yang berada dalam wilayah kurva itu, maka kita pilih true. Kali ini kita pilih false ya. Oke. Tutup kurung, kita enter. Nah, kita dapat angka seperti ini. Nah, agar angka ini tidak goyang, maka saya kunci. B102 kunci, terus B104 ini juga saya kunci. Kunci dengan cara apa? Dengan cara kasih tanda dolar di depannya. Nah, ini kita akan dapatkan angka seperti ini. Ini tidak perlu ya. Di sini ini tidak perlu. Seperti itu. Ini cukup saya copy.
Saya copy data ini, pindahkan ke data ini, maka secara otomatis ini akan dihitung ya. Ini sebentar. Ini harusnya kita hitung secara manual dulu ya. Oke, baik. False F102, F104, F. Oh, ini harusnya berat badan. Di sini harusnya kasih kode P ya. Sini kasih kode P. Harusnya seperti itu. Kita dapat angkanya. Tapi untuk lebih memudahkan, saya pandu saja ya. Oke. Rumusnya sama dengan norm dis. X-nya itu adalah ini. Koma. Nilai rata-rata dari berat. Nilai rata-rata dari berat itu adalah ini. Koma. Standar deviasinya. Ini. Selanjutnya. Koma. False. False kita pilih. Seperti ini ya. Ini perintahnya. Saya tutup kurung. Perhatikan. Ya, supaya tidak goyang, ini saya kunci. Saya enter saja dulu ya, dapat angka ini. Ini saya kunci. Kasih tanda dolar. Ini juga saya kunci. Kasih tanda dolar ya. Oke, saya enter, dapat angka ini. Turun ke bawah. Oke, seperti itu. Itu data distribusi normal yang dihasilkan dari perhitungan kita. Oke. Selanjutnya ini ya, sama dengan norm dist. X-nya itu ini. Nah, dikurang rata-rata IPK, min dari IPK, koma standar deviasinya, koma nah, selanjutnya ini harusnya koma ini koma min, kita ambil nilai rata-rata, nilai rata-rata dari IPK, koma standar deviasi, koma false. Oke, tutup kurung. Seperti ini ya perintahnya. Supaya ini tidak goyang, ini kita kunci ya. Ini dikunci. Selanjutnya sudah bisa di enter. Nanti ini tarik turun ke bawah. Kita sudah punya daftar data distribusi normal lengkap untuk isian-isian ini. Ya, seperti itu.
Oke. Dengan sendirinya, ini keseluruhan data kita sudah hampir lengkap ya isiannya. Di sini sudah oke, sudah tidak ada yang kosong. Tersisa untuk probabilitas. Probabilitas tinggi badan. Nah, sama rumusnya kita pakai rumus distribusi normal ya. Distribusi normal rumusnya sama dengan norm bis ya. X-nya itu 160. Dan di sini kan diminta 160. Nilai rata-ratanya tadi kita sudah dapat. Minnya. Selanjutnya, koma, standar deviasinya, koma. Nah, yang kita pilih pada execute kali ini adalah true. Karena memang kita ingin menghitung luas area arsiran dari kurva yang ada. Ini yang kita klik true. Yang sebelumnya tadi, ya, sebelumnya itu yang kita pilih adalah false. Ya, ini yang kita pilih true. Tutup kurung, enter. Kita dapat jumlah prosentase. Jadi tinggi badan yang kurang dari 160 itu sebesar 16,19%. Lantas bagaimana dengan ini, boleh saya copy sampai ke sini. Ya. Ini berat badan. Sepertinya tidak bisa tercopy ya. Ya. Sama dengan 78 norm dis. Nah, di sini 78, koma, nilai rata-rata berat badan. Nilai rata-rata berat badan ini 76, koma, standar deviasinya. Selanjutnya true. Pilih yang true. Tutup kurung, enter, kita dapat angkanya ya. Angkanya sebesar ini. Nah, ini saya copy saja, turunkan ke bawah. Nah, ini cukup saya ganti 75. Nah, pertanyaannya 75 ya. Biar tidak goyang, saya kunci lagi supaya bisa saya copy ya. Jadi, dapat sebesar ini. Di sini 75. 4 angka sebesar. Ya. C102, C104. C102, C104. Untuk berat badan. 102, 104. Oke. Sudah benar. Nah, antara 75 sampai 78 ya kita kurangkan saja. Ini dikurang, dapat sejumlah. Nah, untuk IPK sama juga. Sama dengan norm dis. Ini 3,25. Koma. Ya, 3,25. Selanjutnya nilai rata-rata dari IPK. Ini koma lagi. Standar deviasinya, koma lagi. Pilih true. Tutup kurung, enter. Kita dapat sejumlah ini. Biar tidak goyang, ini saya kancing ya. Saya kasih tanda dolar lagi.
bisa saya ini berarti 2,75. Sama dengan ini dikurang ini. Dapat kita angka seperti ini. Oke, demikian. Nah, untuk expected value, karena kita tidak tahu ya, ketika misalnya ada mahasiswa tambahan lagi, tugas belajar tambahan yang akan masuk. Kita tidak tahu, tetapi harapan kita itu tingginya kurang lebih sama dengan apa yang ada di rata-rata. Ya, kurang lebih sama dengan apa yang ada di min ini. Ya, tinggi badannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, berat badannya juga ya kita berharap kurang lebih sama dengan berat badan rata-rata. Nah, seperti ini. IPK-nya juga nantinya kita berharap kurang lebih sama dengan IPK rata-rata. Sedangkan tahun kelahiran, nah, kita ambil modus. Ya, modusnya. Tahun kelahiran. Oke, sebentar, datanya belum masuk di sini ya. Saya copy datanya biar tahun. Dan saya ambil dari data deskriptif. Copy di sini. Ini cukup modus ya di sini. Dengan ini dapat modusnya 1988. Dan itu tahun kelahiran itu sama dengan modus. Ya, oke. Nah, itu catatan-catatan penting yang kita peroleh. Sekarang sisa kita membuat histogram dan kurva distribusi normal. Kalau kita mau buat histogramnya ya cukup seperti ini ya. Kita sorot tinggi badan. Ya, sorot seperti ini. Insert. Ya, pilih ini histogram. Nah, akan muncul seperti ini. Kasih judul ya. Histogram tinggi badan. Oke. Selanjutnya, klik kanan, move chart, simpan ya datanya. Histogram tinggi badan. Nah, ya, tersimpan dia. Selanjutnya, kita buat lagi histogram untuk berat badan. Sampai ke atas, insert, histogram, muncul seperti ini. Nah, histogram
berat badan. Klik kanan, move chart, kasih nama histogram berat badan. Oke kan, tersimpan seperti ini. Selanjutnya kita bikin lagi histogram untuk IPK. Sorot datanya, insert histogram, muncul tampilan seperti ini. Histogram IPK. Klik kanan, move chart, histogram IPK. Oke kan. Selanjutnya kita bikin lagi histogram untuk tahun lahir. Insert histogram. Kita buat histogram tahun lahir. Klik kanan, move chart, histogram tahun lahir. Oke. Yang terakhir kita akan buat kurva distribusi normal ya. Kita buat sorot ini, tinggi badan dan kurva distribusi normal. Insert, kita pilih chart, pilih yang ini, scatter. Kita dapat seperti ini. Distribusi normal tinggi badan. Seperti itu. Oke. Ini saya perbaiki ya. Pilih format axis, klik dulu ini ya, klik angka yang di bawah ini, format axis. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Ini biar lebih cantik, biar lebih bagus, saya pilih angka 140 ya. Nah, dia secara otomatis seperti ini tampilannya. Kalau sudah, klik kanan, move chart, ya. Distribusi normal tinggi badan. Oke. Nah, sudah ada ya, kurva distribusi normal. Selanjutnya kita buat lagi kurva distribusi normal untuk berat badan. Mulai dari judul kita sorot sampai ke bawah. Insert, chart, scatter. Di judul, di sini berat badan. Oke. Sudah. Ini kita perbaiki ya. Ini format aksis. Pilih 60. Nah, tentunya seperti ini. Klik kanan, move chart, kasih judul, distribusi normal, berat badan. Oke kan. Kita lihat masih adakah yang lain. Nah, ini harus kita buat. Oh, satu lagi. Sorot IPK ini sampai ke bawah. Datanya lengkap. Insert, chart, scatter. Nah, muncul distribusi normalnya. Kita perbaiki, klik angka yang di bawah ini, terserah mau di sini mau di mana saja, yang jelas bagian bawah klik kanan, format aksis,
sini ada pilihan, kita pilih standar dari yang kedua ya. Maksudnya dari sini nih. Yang sebelah sini akan dihapus. R. Nah, seperti itu. Kasih judul distribusi IPK. Ini normal. Klik kanan, move chart, distribusi normal. Oke. Selesai dan tuntas sudah tugas dan pekerjaan kita untuk tahap pengisian data. Jadi dengan pola dan model belajar seperti ini, saya berharap Anda sekalian bisa memahami dari mana angka-angka itu lahir. Ketika kita sudah menghitung secara otomatis menggunakan SPSS, kali ini kita hitung secara manual, dan ini sangat membantu kita untuk memahami apa dan bagaimana serta dari mana angka-angka tersebut datang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.